kita berada di rest area. IKN Nusantara ini merupakan pusatnya ibu kota Nusantara Indonesia yang akan diresmikan tanggal 17 Agustus 2024 nanti. Ini adalah rest area salah satu yang lagi dikebut juga pembangunan di IKN ini. IKN ini berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Panser Penajam Kalam Utara. Ketemu lagi. Aturan ini saja. Tempatnya ada, tapi sekarang orang merokok tidak boleh. Yang bapak-bapak ini banyak fungsinya. Kalau sekarang kan cuma misalkan penerangan jalan cuma untuk lampu doang. Kalau ini banyak bisa video monitoring, dan juga dilengkapi bisa video di mana seperti atau Nusantara kami namanya penanganan takut masih semua terpantau. Misalkan kayak ada yang sedang kebakaran atau ada yang asap dan sebagainya. bisa masih pegawai tahunan BC-nya nanti. BC-nya nanti saya kirimkan. Intinya lewat link dia dan di untuk ada ini dari luar dari IKN guys. Roll kecil. Pemirsa, inilah teknologi masa depan di ibu kota Nusantara ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu pesawat yang akan mengitari udara di ibu kota Nusantara Republik Indonesia ini ditargetkan nanti 2045 ini sudah semuanya sudah berjalan. Ya, ini masa depan adalah sekarang dan kita sudah siap untuk hal tersebut. Ini salah satu target daripada atau tujuan dari IKN ini dibangun oleh pemerintahan saat ini. Bagaimana pemerintahan saat ini berkomitmen memajukan negara ini untuk lebih berkembang lagi dan menuju negara maju nanti. Oke guys, ini salah satu alat-alat teknologi di bidang transportasi. Oke guys. Teknologi PPKN sebagai kecerdasan bermanfaat teknologi untuk memberikan efisiensi operasi dan pelayanan di kota serta memungkinkan penampilan perusahaan yang tepat dengan adanya ventilasi data dan kecerdasan yang luar biasa. Ini di mana nih Pak? Ya, ini luar biasa sekali ini untuk pembangunan ibu kota sekelas Indonesia ini memang harus didukung. Karena Jakarta itu sendiri memang tidak akan bisa kita rubah lagi, kita tidak bisa bentuknya lagi karena memang apapun rencana itu semuanya sudah mandek. Jadi salah satu upaya memang membuka kawasan baru seperti di daerah Panser ini. Terus apa kesannya Pak setelah sampai ke sini? Ya sangat bagus sekali, karena kalau kita ingin maju memang harus berani melakukan terobosan. Ini daerah kawasan yang kosong bisa kita bentuk dengan maksimal, kita rancang melalui RT/RW yang sangat bagus sekali. Ya artinya ini memang harus komitmen saja. Apa yang di program hari ini, apa yang direncanakan hari ini memang harus dijalankan, bukan nanti berubah lagi gitu. Karena kalau ini berkelanjutan pembangunan kita sustainable development, itu otomatis daerahnya akan semakin bagus nanti. Indonesia Indonesia's endeavor in achieving its athletic success. As the sun sets, the city awakens enlightenment, an entertainment district that celebrates Indonesian prismatic heritage. Find
joy, come together in the botanical garden and discover the wonders of the tropical world. A better society is a healthy society. At Nusantara, an integrated healthcare system will be built as the pillar to the well-being of its people. It speaks of Indonesia's commitment to improve lives, which upholds the highest standard of quality and inclusiveness. We invite you to join us in entering our most promising chapter. Experience nature. Experience progress. Experience Nusantara. Baik, bisa kita fokuskannya untuk pemerintahan aja. Jadi yang untuk kawasan ini pusat pemerintahan ada yang pertama ada pemerintahan negara. Sekarang ini sudah mencapai terus kita pegang 20% progresnya. Dan rencananya nanti 17-an bakal ada. Guys, ini tujuan daripada visi Ibu Kota Nusantara ini atau IKN. Yang pertama, kota paling berkelanjutan di dunia, yakni aman dan terjangkau, harmoni dengan alam, emisi nol, sirkular dan ketahanan, terhubung, aktif dan dapat diakses. Sedangkan kedua adalah mesin ekonomi baru bagi Indonesia, yakni peluang ekonomi untuk semua, kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi. Sedangkan yang ketiga, simbol identitas nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oke guys. Untuk kita memahami kembali arti menjadi bangsa Indonesia. Indonesia yang merupakan kepulauan dengan lautan sebagai pemersatu dan alam sebagai tempat kita bernaung. Bangsa yang tangguh lahir dari para pemelana lautan. Lewat perahu kayu, para leluhur berlayar, memberi nafas-nafas baru kehidupan untuk kedaulatan. Nilai universal yang satu. Dari akar yang sama, Nusantara adalah pemersatu. Keberagaman tumbuh saling bahu-membahu demi keharmonisan tanah air yang maju. Setiap langkah kita menuju peradaban baru perlu mengakar dari keindahan budaya. Tutur berbahasa yang menghargai setiap daerah, sehingga perbedaan menjadi kekayaan terbaik kita. Keindahan alam Nusantara ini abadi, menjadi sumber inspirasi yang terus terjaga. Alur-alur sungai yang mengaliri kehidupan dengan kemungkinannya yang tanpa batas. Alur akar yang mendasari kesamaan nilai luhur. Intan Merdeka sebagai simbol keabadian, kedaulatan, dan keteguhan. Nusantara adalah rumah bersama yang mampu menyambut masa depan, ruang perayaan atas keberagaman budaya, dan mengikat persatuan untuk Indonesia yang merdeka selama-lamanya.
sini semuanya. Betul, semuanya dimonitor lewat control room. Iya, jadi semuanya gampang. Dan juga sistem tadi dengan bantuan sensor tadi, sistem juga dapat mengetahui jika terjadi kebocoran. Jadi sistem yang memberitahu kita, bukan manusia yang memberitahu sistem. Jadi sistem yang bakal memberitahu bahwa titik ini sedang terjadi kebocoran. Dan juga dalam pendeteksian kebocoran dia juga lebih cepat, karena kita bisa mengetahui secara pasti titik bocor itu dengan bantuan alat. Jadi kita nggak sembarangan gali, nggak sembarangan titik. Jadi kita dapat mengetahui titik pasti kebocorannya dari mana. Habis itu baru dilakukan perbaikan seperti itu. Tadi ada tuh turbin angin itu memang dibikin juga nantinya. Itu kedepannya sekarang masih tahap pengkajian, Oh, ya. di mana apakah cocok untuk kawasan Kalimantan Timur atau tidak. Tapi tetap kalau misalkan cocok, kita bakal menjadikan untuk turbin itu sebagai salah satu sumber energi. Itu baru sebatas ilustrasi Ya, tapi kalau misalkan PLTS kita sudah buat sekitar 50 megawatt yang nanti kedepannya akan berguna untuk acara 17 Agustus. Jadi kita sudah menggunakan energi terbarukan, bukan lagi menggunakan energi dari batu bara untuk listriknya, tapi sudah memanfaatkan sinar matahari. Dari solar cell ya. Solar cell, betul. Nah, di kawasan istana Presiden. Kemudian untuk bagian belakang adalah Seknek atau Kementerian Sekretariat Negara. Ya, untuk luas dari kawasan ini sekitar 6.600 hektar untuk salah satu kawasan yang bakal ada di Ibu Kota Nusantara. Kemudian kita lihat mappingnya dari yang di bawah. Ini adalah mapping Masuk ke Palu. Masuk ke Palu. pemerintahan. Bisa difoto, mau video silakan. Kemudian di depan dari kawasan Istana Negara itu adalah disebut dengan plaza seremoni. Plaza seremoni ke depannya akan difungsikan untuk area-area perkantoran para menteri. Sekarang sudah dibangun untuk komitmen-komitmennya, kayak PMK, perekonomian, kemaritiman dan investasi. Kemudian ada Polhukam. Jadi sisi kanan dan kiri sudah dibangun untuk gedung-gedung Kemenko-nya. Dan juga nanti antara gedung satu dengan gedung yang lainnya bakal terhubung dengan namanya Skywalk. Jadi Skywalk itu akan di mana Ibu Kota Nusantara akan mengusung tema 10 Minute City atau kota 10 menit dengan bantuan Skywalk. Di mana Skywalk itu akan menghubungkan antara gedung satu dengan gedung lainnya. Kemudian Skywalk itu dapat berfungsi untuk masyarakat dengan cara mobilisasi berjalan kaki. Kita bisa ke tempat layanan publik, ke ruang rekreasi hijau, kemudian ke tempat layanan masyarakat dapat ditempuh dalam waktu 10 menit hanya dengan cara berjalan kaki. Kenapa Ibu Kota Nusantara disebut dengan Walkable City? Mengutip perbincangan dari Ridwan Kamil dan Bapak Jokowi, kota Walkable City rata-rata identiknya masyarakatnya berjalan kaki. Makanya Ibu Kota Nusantara rata-rata masyarakatnya diharapkan dapat berjalan kaki dengan bantuan namanya Skywalk. Kemudian kita ke depannya lagi, ini adalah Plaza Sipil. Plaza Sipil ke depannya bakal difungsikan untuk area-area publik. Jadi nanti ke depannya ini bakal difungsikan untuk area publik kayak pembangunan mall, hotel, rumah sakit bakal di sini. Jadi orang pemerintahan yang pindah ke IKN tentu kita juga bakal memfasilitasi kayak sekolah, rumah sakit dan mall. Walaupun ini disebut dengan area pemerintahan, tetapi kita juga tetap bakal membangun kayak mall, rumah sakit dan hotel. Kemudian tadi dapat dilihat ini ada bukit bendera, di mana juga dari bukit bendera ini diharapkan kita bisa melihat seluruh buku yang ada di Ibu Kota Nusantara ke depannya dengan cara berdiri di bukit bendera tadi. Kemudian kita ke depannya lagi. Area ini disebut dengan Plaza Bhinneka. Plaza Bhinneka mungkin Bapak dan Ibu sudah sering mendengar, itu adalah titik tol. Jadi titik tol kalau sekarang sudah dibongkar menjadi bulan Maret dan sudah tidak bisa akses ke sana. Sudah dilakukan pembongkaran. Tapi ke depannya untuk visualisasi titik tol bakal seperti ini. Akan dibangun seperti itu titik tol yang merupakan salah satu ikon yang ada di Ibu Kota Nusantara. Jadi selain itu Plaza Bhinneka atau titik tol ini bakal menjadi tempat untuk rekreasi masyarakat sekaligus gerbang untuk area kawasan pusat pemerintahan. Jadi kalau misalkan masyarakat dari luar ingin masuk ke area GBB pasti harus melewati namanya Plaza Bhinneka. Dan juga juga disebut dengan Skywalk tadi yang di atasnya itu. Dan juga kedepannya untuk Plaza Bhinneka bakal dibangun kayak gedung-gedung kesenian sama miniatur untuk memamerkan seni dan budaya yang ada di Indonesia. Kita lanjut. Semuanya bakal kepantau melalui smart camera.
Iya, ini. Betul, itu antisipasinya. Iya. Dia juga bisa sebagai charger dan lain sebagainya baik seperti ini. Ditinggal mana sekarang bisa diambil dari Ketahuan. Kalau ketinggalan barang dia juga nanti bakal di batangnya basura kurang pilih ya. Ikut mobil depan. Alay, yung karikutang mo. Wala sa bali na si Promasa wala ito ka. Proma. Di atas sini dengan Proma. Di sana ada Rasul dulunya. Dia bisa apa dia lihat. Tagar lo may ka. Bangun ada jauh mau buka dulu ya. Nunggu disiapkan dulu kalau yang Teleponnya mana usah video apa ya? Udah selesai Pak. Dah. RDTR merah sananya. Jadi nanti rencananya nanti kita akan menyesuaikan sesuai dengan rencana tata ruang. Pak. Iya. Nah, cuma kita perlu pemantauan dulu. Jadi sebelum kita melakukan ke lapangan, kita pantau dulu dengan monitoring drone. Jadi bisa kita analisa dulu datanya. Kira-kira sebelum kita ke lapangan nanti daerah-daerah mana aja yang dapat disesuaikan nanti kita ke lapangan. Artinya RDTR-nya sudah ada awalnya. Sudah ada rencananya. Nanti tinggal kita ke lapangan lagi untuk melakukan. Tapi memang pertanyaannya Nah, kapan siapnya nih? ini untuk ini kan nanti kemungkinan kita akan mempunyai tahap-tahap nanti Ya. Pak ya. Nanti untuk tahap-tahap bangunan di wilayah perkantoran gedung-gedung pemerintahan itu tahap pertama kita mungkin gambarannya nanti bukan seperti ini. Ya, Cuma nanti ini tahap ke depannya nanti akan Oh, finalnya ada nanti. feature-nya ya. Nah, benar. Di tahap akhirnya nanti kita gambarannya nanti. Tahap kedua lah ya. Ya, saya takutnya saya wassalam nanti kan dari dunia anak. Nggak sempat menyaksikan ini. Kita membangunnya pasti bertahap Pak. Cuma nanti finalnya nanti gambarannya seperti ini. Sosialnya, jadi per hari itu kita membuat laporan harian di mana misalkan di sosmed ini IKN ini ada dimension dari positifnya apa, negatifnya apa, dan netralnya apa. Nah, nanti dari situ kita melakukan penanggapannya gimana. Lalu untuk di IKN sendiri kita punya Misalnya berita terkait IKN yang nggak. Saat ini kami selesai melakukan kunjungan ke IKN Komen. Selanjutnya kita berada di kantin Zahaf yang berada di komplek perumahan PUPR ini.